Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama ya malas, paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Dalam suatu majelis, Habib Taufik Al-Segaf dihadapkan dengan suatu pertanyaan mengenai ada ulama yang meragukan tentang nasab Ba'alawi tersambung ke sebagai duriah Rasulullah SAW. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan di sini, bahwa kenapa dari Robitoh Alawiyah tidak menanggapi adanya tesis ilmiah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, karena dianggap bahwa itu tidak sesuatu hal yang dianggap penting oleh Habib Taufik, karena ada ulama yang makomnya lebih tinggi yang menyambungkan, memberikan suatu pernyataan bahwa Ba'alawi tersambung kepada duriah Rasulullah SAW, dan menganggap ulama abal-abal yang mempertanyakan tentang kenasaban Ba'alawi yang diragukan tersambung atau sebagai duriah Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana Habib Taufik Al-Segaf menjawab pertanyaan daripada jamaah atau muhibbin yang merasa sedih atas maraknya berita-berita tentang nasab Ba'alawi yang tidak tersambung sebagai duriah Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana jawaban daripada Habib Taufik Al-Segaf tersebut. Nasab Bani Alawi ini yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati, Ustaz, terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan Muhibbin merasa sakit hati. para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Apa ulama yang benar? Sekelas apa ulamanya? Udah itu kan. Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua, Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi, seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar kayak itu? Jazakumullah. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu? Ya kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Nah, itu sebagai ulam filma. Setelah Bukan ulama, ada apa ini? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Kan
Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini, makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini, berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah, nggak usah dibuat. Karena itu, ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopung tidak kerungu belas ini, tidak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok modelnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah lihat ada apa kamu lihat kamu bingung karena PTV. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini dibuat apa gitu. Ya nggak usah direkam. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak. Ya gara-gara ngelantur nggak dipakai, tidak diladeni gitu. Nggak diladeni percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana? Nggak nunggu lama. Kata kiainya sekarang dilama. Ini nggak Kiai Miftahul Akhyar, itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah diladeni sudah. Ya, nggak usah diladeni. Lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan, ini benar. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Zainal Ali itu lebih hebat daripada Zainal Ali yang dibunuh? Apakah yang bunuh Zainal Omar, Zainal Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Zainal Hasan dan Zainal Husain? Karena dia yang jadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun adab Allah enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini banyak kita dari dulu. Ini habaib ini sudah pengalaman begini, tidak ada masalah. Ini di medsos saja loh. Di medsos, tahu di medsos. Misal saya tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu ya? Macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu mereka ada yang marah. Mana laskarnya mana? No. Ada orang 10, 20 dikain laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung. Tenang aja, ente hadir majelis, ente maulid, ente itu mereka mau bicara itu dan ini, alas biar sudah. Ya nggak ada masalah, biasa itu. Bilang idal kalbu la yudhika illa dibahu fa khalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing menggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau nggak bertobat ya sudah biar sampai mati begitu, selesai. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca Ratib, semakin menurun yang baca Syamsud Durar, semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib, hall-hallnya di mana-mana semakin sedikit. Enggak
ada masalah, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini. Tidak akan bisa digoyahkan. Jelas sudah apa yang disampaikan oleh Bib Taufik terkait dengan tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan kesemuanya itu dijawab oleh Habib Taufik dengan mengacu kepada ulama yang memang tawadhu, ulama yang memang sependapat dengan Rafidhah Alawiyah. Segala hilah mohon maaf dan kari agama Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.